Visioner. Selamat Hari Valentine ya adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dalam pertemuan minggu ke-6 dengan tema Yesus Harapan Kita. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh kakak Reni loh. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri selayak memuji Tuhan. Mari kita ambil sikap doa yang baik dengan tangan dikatup, mata ditutup. Teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sentiasa menjaga kami. Bantulah kami agar mampu berserah diri dan selalu dalam lindungan-Mu dan dimanapun kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Walking in the light of God.
Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus babnya yang pertama ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pagi adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang dibawakan oleh Kak Vira. Nah, pada zaman Yesus, penyakit kusta menyebar di luas dan menjadi penyakit yang mengerikan bagi sang penderita kusta. Tidak hanya itu, penyakit kusta banyak mengeluarkan luka-luka, lalu bernanah, seperti cacar air. Kalian mungkin pernah kena cacar air ya. Tapi zaman Yesus, orang yang mempunyai sakit kusta itu dipercaya oleh orang bahwa orang itu menderita kusta akibat dosa yang berat dilakukan olehnya. Nah, ketika penyakit kusta begitu menyebar, pada suatu hari ada seorang laki-laki penderita kusta datang kepada Yesus. Lalu laki-laki itu berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Yesus memandang laki-laki itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan terhadapnya. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah laki-laki itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga adik-adik, penyakit kustanya lenyap dan orang itu sembuh. Adik-adik, kadang-kadang kita mengalami situasi yang kurang menyenangkan, seperti saat menderita cacar air, atau pada saat ini kita mengalami namanya COVID, penyebaran COVID virus 19 yang menyebar ke seluruh dunia, terutama kita yang di Makassar ya. Nah, situasi semacam itu mungkin hanya datang sekali dalam hidup kita, tetapi kita sungguh-sungguh tanpa harapan seperti sekarang. Kapan ya corona selesai? Kapan ya kita bisa jalan-jalan? Kapan ya kita bisa bersekolah? Kapan ya kita pergi sekami? Kapan ya kita bisa ikut misa pada hari Minggu? Karena penyakit ini sudah membuat manusia merasa tidak nyaman. Tapi adik-adik, ingat bahwa masih ada Yesus. Kita harus berpasrah terhadap Yesus. Kita harus mempunyai harapan. Dan kita harus kembali kepada Yesus. Tidak hanya pada saat kita susah saja atau sedih. Kita harus juga merasa bahwa kita mempunyai harapan pada saat kita gembira atau bahagia, sedih, susah. Kita harus datang kepada Yesus
sebagai tumpuan harapan, Yesus sebagai pengharapan kita. Nah, di sini juga di mana Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus memiliki kasih. Seperti pada tanggal ini juga kita juga merayakan namanya Hari Kasih Sayang. Bukan hanya pada tanggal 14, tetapi hari kasih sayang kita harus memberikan kasih sayang kita kepada semua orang, saudara kita, terutama orang-orang yang dekat kepada kita. Kita mendoakan teman-teman yang mengalami penyakit yang sekarang lagi tren. Kita harus berdoa untuk mereka. Kenapa? Dengan berdoa, berharap kepada Yesus, maka kita akan disembuhkan oleh Yesus sebagai sumber pengharapan. Semoga adik-adik dengan renungan ini kita semua dikuatkan baik dalam kegembiraan apalagi dalam kesusahan. Kita harus semakin berharap kepada Tuhan Yesus. Semoga demikian. Salam kreativitas. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah setengah karton jilid, dua potongan karton jilid ukuran seperti ini, alat pemotong, spidol hitam, pensil, alat pewarna, dan lem. Sekarang kita akan membuat salib seperti ini. Setelah jadi seperti ini, lalu kita gunting. Sekarang kita akan menggambar orang-orangannya di kertas ini.
Setelah jadi seperti ini, teman-teman diminta untuk mengkreasikan dengan menggambar rambut, mata, hidung, mulut, dan menggambar pakaian serta celananya. Seperti ini. Di salib ini, teman-teman diminta untuk menuliskan tema kita hari ini, yaitu Yesus harapan kita. Demikianlah kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa. Adik-adik, tidak terasa ya pendampingan kita sudah selesai. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti pendampingan ini dari awal sampai selesai. Dan untuk hari ini, perutusan misioner kita, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menuliskan doa syukur atas kebaikan Allah di sepanjang hidup adik-adik sekalian, mau itu di sekolah, di gereja, di rumah, maupun di lingkungan sekitar adik-adik. Baik, sekian pendampingan kita hari ini. Salam misioner, sampai jumpa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang dan membawa harapan bagi yang putus asa. Bantulah kami agar di saat kami putus asa, kami hanya menaruh harapan dan kepercayaan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.